Di kesempatan kali ini juga kita bersama dengan Ketua HIPMI Kota Bekasi 2022 hingga 2025, Bang Wisnu Wijaya. Bang Wisnu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. Terima kasih Mbak Syifa. Ini Alhamdulillah. anak-anak muda ya yang harus bersinergi dan nanti yang harus meneruskan tonggak dari pembangunan di Kota Bekasi sendiri. Nah, saya sebelum ke Amin. Bang Coy, kita ke Bang Wisnu dulu mungkin, Bang Coy ya. Betul, Mbak. Kita dengarkan, Mbak. Iya, jadi biasa kalau sesepuh itu biasanya dengerin dulu apa yang akan disampaikan oleh anak muda gitu ya. Betul, Mbak. Betul. Iya, Bang Wisnu, tentu dalam keterpilihannya dalam Muscap BPC HIPMI Kota Bekasi beberapa waktu lalu, ke depan sudah mempunyai program atau juga misi-misi. Nah, seperti apa sesungguhnya HIPMI berperan dalam tadi? Tema kita adalah seputar bedah visi anak muda bangun Kota Bekasi. Nah, bagaimana Bang Wisnu sendiri sebagai ketua? Baik, terima kasih Mbak Syifa. Salam hormat Ketua DPRD Kota Bekasi, Pak Hoiruman. Izin, saya kemarin saat mencalonkan diri menjadi calon Ketua Umum BPC HIPMI Kota Bekasi selanjutnya, menyampaikan satu visi sebenarnya, tapi ini visi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Kota Bekasi, karena kita sebagai sebuah organisasi profesi ya. Nah, bicara tentang pemuda, sebenarnya kami ini pemuda-pemuda kan identik dengan ide-idenya yang segar, ide-idenya yang out of the box, dan lain sebagainya. Nah, kita berharap sebenarnya kita mencoba mengadopsi pentahelix, artinya 5 unsur yang secara bersamaan bisa mempercepat proses pembangunan di sebuah daerah. Nah, kita bicara pentahelix tentunya ada unsur government di situ, ada unsur akademisi, ada unsur society-nya di situ, komunitas, terus juga ada unsur pengusahanya yang kita ambil bagian di situ, dan juga unsur media. Kami anak muda, kebetulan kami juga pengusaha-pengusaha, itu berharap bisa ada sinergitas dengan government, baik itu eksekutif maupun legislatif. Karena bagaimanapun juga kita tahu government itu punya political power untuk membuatkan kebijakan. Nah, kita berharap suara-suara kami anak muda ini ke depannya bisa digandeng tangannya lah, untuk kita bersama-sama didengar keinginan-keinginannya, tujuan-tujuannya, sehingga nanti ke depannya kebijakan-kebijakan yang hadir di Kota Bekasi itu juga mengakomodir keinginan-keinginan para pemuda-pemudi di Kota Bekasi. Kira-kira seperti itu. Nah, program-program yang selama ini dilakukan oleh HIPMI seperti apa, Bang Wisnu? Dan ke depan mau seperti apa? Baik. Visi saya sebenarnya sederhana saat saya maju sebagai ketua umum. Saya ingin membuat HIPMI itu rumah bagi seluruh pengusaha muda di Kota Bekasi dan menjadi ekosistem wirausaha terbaik di Kota Bekasi. Makanya saya mengajak seluruh pemuda-pemudi di Kota Bekasi yang mempunyai keinginan menjadi seorang wirausaha dari sejak muda itu untuk bisa bergabung bersama HIPMI, dan kita akan bertumbuh berkembang bersama-sama. Nah, program-program yang akan kami jalankan sebenarnya kepengurusan sebelumnya sudah luar biasa sekali ya. Selama kepengurusannya Ketua Umum Yogi yang sekarang jadi anggota DPRD, bagaimana kita sudah ada MOU dengan pemerintah Kota Bekasi pada tahun 2020, dan itu masih berlanjut sampai tahun depan kalau tidak salah MOU itu tersebut, dan itu yang akan kita lanjutkan. Dan tentunya yang paling akan kami lakukan paling dekat adalah bagaimana HIPMI masuk ke sekolah-sekolah dan kampus-kampus, karena kita mau mengoptimalisasikan potensi-potensi dari paling bawah. Kita tahu anak SMA, anak kuliah itu potensinya luar biasa, makanya kita mau ngebangun effort ke sana supaya keinginan untuk berwirausaha, membangun Kota Bekasi sejak dini itu sudah digaungkan, sudah ditanamkan, seperti itu. Oke, jadi memang sudah sejak dini ya teman-teman HIPMI sendiri ya, dalam hal ini diketua oleh Mas Wisnu akan mencoba menggali potensi anak-anak muda mulai dari tingkat SMA ya, Bang Wisnu ya. Betul sekali, betul sekali. Baik, nah saya ke Pak Heruman. Pak Heruman, di awal tadi sudah disampaikan seperti apa sebenarnya visi
Ya, dan tadi Bang Wisnu mengatakan harus ada sinergi karena anak-anak muda ini kan idenya out of the box tadi ya, karena di luar nalar kadang-kadang tapi itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, bagaimana DPRD Kota Bekasi sendiri selama ini bersinergi dengan kehadiran para anak-anak muda? Ya, terima kasih Mbak Siva. Terima kasih Mas Wisnu Wijaya dan seluruh rekan daftar yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Siva, yang pertama mungkin kami selaku DPRD mewakili rekan-rekan ini semuanya ini. Yang pertama patut merasa bangga dan berikan apresiasi dahulu Mbak Siva kepada HIPMI Kota Bekasi. HIPMI Kota Bekasi kemarin dengan terpilihnya Bang Wisnu Wijaya ini telah memberikan satu pembelajaran yang sangat luar biasa, yaitu bagaimana anak muda ternyata mampu membangun organisasinya secara profesional. Mereka berhasil memadukan visi misi mereka menjadi satu visi bersama, sehingga pergantian regenerasi kepemimpinan di HIPMI berjalan secara baik. Dan tentunya menunjukkan layaknya mereka memberikan satu keteladanan dalam berorganisasi, dan kematangan, kedewasaan dan Pancasila kelihatannya dapat menjadi contoh bagi rekan-rekan maupun organisasi lain dalam membangun organisasinya. Itu yang pertama, yang memberikan prestasi dahulu. Yang kedua, Mbak Sipa, ini HIPMI menyandang satu kata kunci strategis, itu pengusaha dan muda, Mbak Sipa. Di mana pengusaha sebagai seorang wirausahaan itu selalu memikirkan melakukan sesuatu yang berbeda, yang tidak biasa, bagaimana yang dilakukan dari pikiran orang lain. Jadi Mas Ibu mengatakan out of the box. Ini menyebabkan pengusaha adalah person yang paling siap responsif terhadap perubahan. Nah, kita tahu perubahan kali ini sangat cepat terjadi, bahkan di era reformasi dan era digital, era milenial, terjadi percepatan dalam perilaku tidak hanya konsumen, tapi juga bisnis, Mbak Siva. Nah, inilah yang kelihatannya kita melihat potensi para anak muda kita untuk bisa mengadopsi berbagai tuntutan zaman, sehingga mereka lah yang kelihatannya bisa tampil menjadi influencer, mempengaruhi bagaimana perubahan-perubahan ke depan itu dapat kita optimalkan sebagai tantangan yang peluangnya bisa kita manfaatkan. Yang kedua, Mbak Siva, yaitu kemudaan mereka. Mereka punya energi positif, punya gagasan segar yang disampaikan Bang Wisnu tadi. Nah, ini dipadukan dengan posisi mereka dalam membangun ekonomi bisnis yang memungkinkan mereka lah yang bisa menjadi ujung tombak pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, saya berharap Mbak Siva, inilah yang perlu ditempatkan secara positif. Energi konstruktif dari HIPMI ini bersama dengan tentu tidak hanya tidak semua anak muda berhimpun di HIPMI, seluruh anak muda tentunya, tapi dengan tampilnya HIPMI mudah-mudahan akan membawa gerbong perubahan-perubahan besar di Kota Bekasi khususnya dalam optimalkan pertumbuhan ekonomi kita, sehingga kemajuan Kota Bekasi berada di tangan mereka. Nah, saya berharap kepengurusan baru bisa menjawab tantangan baru, membawa perubahan-perubahan baru, bagaimana menumbuhkan pertumbuhan ekonomi tersebut dengan potensi anak-anak muda kita. Ekonomi kreatif, ekonomi digital, ekonomi hijau, ekonomi yang memang berbasis pada inovasi dan kreativitas. Ini sangat tepat untuk dibawa sebagai narasi tunggal para anak muda kita. Nah, mudah-mudahan tampilnya anak muda dalam barisan HIPMI maupun komunitas-komunitas bisnis yang lainnya mampu memajukan Kota Bekasi dengan akseleratif, dengan cepat. Nah, inilah Mbak Siva, kepemudaan, kepengusahaan ini dua kata kunci yang memudahkan bisa menjawab tantangan hari ini, yaitu tampilnya mereka sebagai panggung besar dalam membangun Kota Bekasi sebagai kota yang semakin maju, kota semakin hebat. Ini sebagai pengantar Mbak Siva kelihatannya. Oke, Bang Coy menarik tadi saya garis bawahi terkait dengan perubahan besar dan untuk membuat kemudahan dalam tadi ya anak-anak muda dalam hal ini konteksnya HIPMI. Tetapi dalam konteks usaha, perubahan ini kan tidak bisa terrealisasi kalau tidak ada kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada para pengusaha atau juga mereka yang. Nah, selama ini kemudahan-kemudahan seperti apa yang sudah diberikan? Nah, kelihatannya Mbak, yang dibutuhkan mereka itu
peran pemerintah daerah sebagai fasilitator. Bagaimana pemerintah daerah mampu memberikan fasilitasi, bagaimana mereka meng-scale up bisnis mereka, memberikan ruang untuk tampilnya produk mereka, memberikan satu ruang tempat mereka berkonsultasi, mereka mengadakan meeting bisnis mereka mengembangkan jaringan usahanya. Nah, fasilitas tersebut itu bisa dilakukan baik oleh Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemuda Olahraga, Dinas Budaya dan Pariwisata, Dinas Industri dan Perdagangan, maupun Dinas UMKM dan Koperasi. Dengan permudah berbagai informasi yang terkait dengan perizinan, bisa memperluas akses permodalan, bisa mengakses profil bisnis mereka dalam jendela-jendela channeling platform informasi dimiliki oleh pemerintah daerah, sehingga mereka tidak membutuhkan banyak, mereka membutuhkan fasilitasi. Mereka lah yang paling tahu bagaimana mengubah sebuah resources yang kurang produktif menjadi produktif. Mereka bisa mengubah sumber daya kota yang mungkin belum optimal menjadi sangat optimal secara bisnis finansial. Nah, kelihatannya Mbak Siva, mereka cukup diberikan panggung, mereka diberikan fasilitasi. Nah, mudah-mudahan mereka akan mencari jalan yang paling baik dan efektif untuk membangun Kota Bekasi. Nah, ini Mbak Siva, kelihatannya perlu duduk bareng. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan Bang Wisnu tadi, yaitu pentahelik, peran dari tidak hanya pemerintah daerah, peran dari para pengusaha yang sudah berhasil gitu ya, lalu kemudian peran dari civil society membangun Kota Bekasi, termasuk akademisinya. Nah, mereka mungkin membutuhkan diklat, mereka membutuhkan ruang-ruang diskusi bisnis. Mereka juga membutuhkan sharing informasi, peluang usaha, peluang bisnis di tempat lain. Mereka didorong untuk tampil menjadi perusahaan yang go publik, go global. Mereka terbuka untuk bisa mengembangkan bisnis ekspor importnya, gitu ya. Termasuk bagaimana menggunakan platform digital dalam mengoptimalkan bisnis dengan digital bisnis, digital marketing, digital development, berbagai. Kita mengetahui Mbak Siva, hari ini demikian cepat teknologi itu. Kita mengenal ada cloud computing, ada big data, ada blockchain, ada berbagai kemajuan teknologi yang mereka lah yang fasih menggunakannya, menggunakan didengar oleh kepala dinas, oleh PT Wali Kota untuk memberikan kesempatan mereka, prestasi mereka, insya Allah mereka akan tampil dengan gaya mereka, dengan kreativitas mereka sendiri. Demikian Mbak Siva. Oke, baik. Saya ke Bang Wisnu kembali. Bang Wisnu, tadi sudah disampaikan. Nah, selama ini teman-teman HIPMI sendiri memiliki kesulitan tidak sih, atau sudah ada kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah? Iya, suaranya masih unmute ya, Mas Wisnu. Oke, baik, sorry. Ya. Maaf. Alhamdulillahnya, izin Mbak Syifa, Pak Hoiruman, memang kendala-kendala menjadi seorang pengusaha kan berkutatnya tidak jauh-jauh ya. Mungkin di perizinan, lalu akses permodalan, akses pasar yang mungkin belum relevan seperti itu kan. Nah, alhamdulillahnya seiring berjalannya waktu dan juga sudah ada kerjasama MOU dengan pemerintah Kota Bekasi, dan kita juga kalau tidak salah Oktober tahun lalu juga sempat asistensi Pak Hoiruman sebagai Ketua DPRD. Kami menyuarakan beberapa hal. Alhamdulillah seperti perizinan, artinya penerbitan NIB ataupun pengurusan sertifikasi halal, SIPIRT itu sudah berangsur-angsur kita mendapatkan kemudahan-kemudahan lah. Tinggal bagaimana kita juga bisa mengajak seluruh elemen-elemen pemuda-pemudi yang ada di Kota Bekasi untuk ikut bersama-sama. Makanya ke depannya kami ingin dari HIPMI Kota Bekasi kemarin sudah sempat berbincang dengan Kepala Dinas DPM PTSP Pak Linto, bagaimana di tahun ini mungkin kalau memang tidak ada halangan, kami ingin memfasilitasi, artinya pengurusan NIB, SIPRT dan sertifikasi halal melalui HIPMI Kota Bekasi bagi pemuda-pemuda, pengusaha-pengusaha pemuda di Kota Bekasi. Oleh karena itu,
kita harus menjadi mitra yang strategis tentunya oleh antara kami HIPMI dan juga pemerintah kota maupun DPRD sebagai legislatornya. Kira-kira seperti itu. Baik, nanti kita lanjutkan kembali. Dan rekan Dakta silakan jika Anda ingin bergabung bersama kami. Kita masih membahas terkait dengan bedah visi anak muda bangun Kota Bekasi dalam program Coffee Morning bersama dengan Ketua DPRD Kota Bekasi, Bang Choi, dan juga Ketua HIPMI Kota Bekasi terpilih, Bang Wisnu Wijaya. Ingin bertanya langsung silakan di 8816363. Pertanyaan bisa dikirimkan melalui WhatsApp 0815 11 107 107. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Kita break dulu ya, Pak Ketua, Bang Wisnu. Siap, Mbak Siva. Ya, tapi kita nggak ada ngopinya masing-masing di rumah masing-masing ya. Melihat dari Mas Wisnu ini kayaknya suka kopi nih Mbak Siva. Yang asli loh, Mbak. Bukan virtual, Mbak. Udah kelihatan ada bayangan biji-biji kopi barista gitu ya. Iya. Biasa ngopi nih, Mas Wisnu. Iya, betul Pak. Kebetulan ada usaha kopi, Pak. Oh, gimana usahanya gitu ya Pak? Itu Pak Coy, gimana usahanya gitu? Stylenya Mas Wisnu, Mbak. Ini suka fashion, Mbak. Suka yang artistik, Mbak. Ini sense-nya itu, seleranya luar tinggi ini. Oh, luar biasa. Luar biasa. Ini anak muda yang emang kalau kita lihat ya anak muda kita banyak, Pak, yang luar biasa. Tinggal tampilkan aja. Ini mungkin Bang Coy mudanya dulu kayak Bang Wisnu mungkin ya? Itu bukan, Mbak. Dulu dikurus lagi saya, Mbak. Dulu malah krempeng saya itu. Oh, gitu. Iya. Mbak, dulu. Oh, dulu. Iya, benar-benar. Tapi agak pinter deh. Dulu tapi pinter ya, Mbak. Oh, iya. Harus itu, jangan lupa ya. Harus itu. Iya. Siap, Pak. Lagi tugas, Pak Ketua? Ini lagi di Serang, Mas Yusuf. Masya Allah. Siap. Sebentar, nanti bergabung lagi dengan yang lain-lain. Sehat-sehat terus, Pak Ketua. Nanti aja ini berbagai kegiatan paralel lah pokoknya. Ya Mbak Siva ya. Iya. Saya mah iya aja, saya mah ikut aja saya mah kalau sambil berenang mandi Mbak. Oh iya. Minum air, jadi berenang, mandi, minum air, jadi satu Mbak itu. Iya. Baik-baik keselak Pak. Baik-baik keselak kan. Iya, olahraga saya harus mandi. Oh, baik. Bang Wisnu nanti mungkin bisa disonding juga kalau ada yang mau gabung di HIPMI seperti apa mekanismenya gitu. Oh iya Mas, betul Mas. Kan selama ini teman-teman atau pendengar kita juga mungkin ada yang mereka punya usaha tapi kan nggak pede. Emang masuk nggak sih dalam kalau mau masuk HIPMI, masuk nggak kategori usaha gua nih gitu kan? Iya, termasuk ini Pasti Mas, benefitnya Mas, benefitnya dalam bergabung HIPMI apa aja Mas? Ditampilin Mas. Baik Pak. Masuk lagi kita ya, Pak Joy. Iya, silakan Mbak. Untuk informasi produk, hubungi Daktamat 8807426 atau 8807427 atau Wawa 0812 1005 5291. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, kita masih membahas tentang bedah visi anak muda bangun Kota Bekasi. Kami masih bersama dengan narasumber Ketua DPRD Kota Bekasi, ada Bang Choi, ada juga Ketua HIPMI Kota Bekasi, Bang Wisnu Wijaya. Nah, kalau rekan Dakta ingin bergabung, silakan saja. Anda bisa bergabung di 8816363 atau juga melalui WhatsApp kami. Saya ke Bang Wisnu ya. Bang Wisnu kembali. Bang Wisnu, tadi Pak Ketua sempat juga membahas terkait dengan ekonomi kreatif. Nah, bagaimana teman-teman HIPMI melihat peluang ekonomi kreatif ini dan ke depannya seperti apa sih
HIPMI akan memperluas terkait dengan ekonomi kreatif yang digaungkan oleh pemerintah kota? Baik, terima kasih Mbak Siva atas pertanyaannya. Kalau kita bicara ekonomi kreatif, apalagi sekarang di era digitalisasi ya, sudah banyak sekali bermunculan ide-ide bisnis kreatif yang bisa menggerakkan roda perekonomian. HIPMI sudah barang tentu dari dulu ya, sudah sejak lama, bagaimana kita mendorong segala lini bisnis yang bisa mengangkat potensi anak muda, khususnya di Kota Bekasi. Bicara ekonomi kreatif, belum lama kami berbincang-bincang dengan Komite Ekonomi Kreatif Jawa Barat, bagaimana kita akan melakukan sinergitas tentunya antara Komite Ekonomi Kreatif dengan HIPMI. Nah, di sana nanti kita akan melakukan banyak sekali pembinaan, mentoring, fasilitasi. Artinya sekarang tuh sudah banyak misalkan kayak usaha-usaha yang terakhir adalah ini. Jadi ada satu ide bisnis yang luar biasa bagaimana mengakses perkebunan lewat digital. Kita misalnya punya perkebunan katakanlah 1 hektar gitu ya, dengan misalkan kita nanam sawi atau nanam kangkung atau apapun itu, tapi kita mengaksesnya bisa dari jauh, hanya lewat aplikasi. Nah itu kan suatu ide bisnis yang cukup luar biasa kreatif ya, artinya efisien, efektif. Nah hal-hal seperti itulah yang kita akan terus galakan, kita akan perbanyak. Artinya ide-ide bisnis anak-anak muda bawa ke kita akan bina, kita akan bangun, dan tentunya kita fasilitasi ke depannya. Karena di HIPMI itu kelasnya bermacam-macam, dari yang level masih baru UMKM, menengah, dan yang memang sudah sustainable bisnisnya. Kira-kira seperti itu. Baik, nah kalau bicara tentang HIPMI, tentu masyarakat yang lain juga bertanya-tanya, siapa sih yang boleh bergabung di HIPMI ini ya Bang Wisnu? Apakah dengan harus ada benefit tertentu yang mereka dapatkan juga ketika mereka bergabung di HIPMI? Jangan-jangan banyak anak muda punya usaha tapi nggak pede, masuk nggak ke dalam HIPMI kalau gabung gitu? Ya, sesuai visi yang akan saya bawa 3 tahun ke depan, bagaimana HIPMI Kota Bekasi menjadi rumah bagi seluruh pengusaha muda yang ada di Kota Bekasi, maka tentu tidak ada jenjang-jenjang tertentu atau level-level tertentu yang kalau levelnya harus sekian baru bisa masuk HIPMI, tidak ada. Yeah. Kita membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun pemuda-pemudi yang memiliki passion di dunia usaha untuk bisa bergabung bersama HIPMI, apapun skalanya. Karena kita di HIPMI itu kita bicara tentang bagaimana berkesinambungan antar satu sama lain, persaudaraan dan kekeluargaan. Ya paling beberapa syarat-syarat yang memang sudah diatur oleh pedoman organisasi HIPMI, seperti usia tidak melebihi 41 tahun. Berarti Pak Ketua nggak bisa masuk lagi nih. Pak Ketua mohon maaf loh, Pak Ketua nggak lebih dari 40 tahun nanti Pak Ketua. Betul, Mbak. Terlambat masuknya saya sebagai pengawas ya Pak Ketua ya. Lanjut Bang Wisnu. Iya, karena aturan usia itu memang diatur oleh pendiri kami, Pak Abdul Latif ya, yang memang sudah mencanangkan usia itu bahwa tidak boleh lebih dari 41 tahun. Tapi memang nanti setelah 41 tahun, umumnya teman-teman HIPMI ini regenerasinya masuk ke Kadin. Gitu. Jadi setelah lewat dari 41 tahun, biasanya mereka akan automatically menjadi anggota atau pengurus di Kadin, kira-kira seperti itu. Dan juga yang pasti domisili di Kota Bekasi atau usahanya di Kota Bekasi. Hanya seperti itu. Untuk level entah dia mungkin sudah sustain atau dia masih baru mulai atau dia memang masuk HIPMI ingin untuk men-scale up usahanya, kita sangat membuka pintu selebar-lebarnya. Kira-kira seperti itu. Dan benefitnya tentunya adalah bagaimana networking yang kita tawarkan. Networking yang luar biasa luas yang bisa mereka akses hingga ke tingkat pusat. Jadi artinya katakanlah satu teman saya misalkan ini bergabung di Kota Bekasi, itu saya merasakan bagaimana saya bisa mengakses teman-teman HIPMI yang ada di tingkat pusat. Bagaimana dengan mudahnya saya bisa mencari waktu untuk asistensi misalkan ke
pendiri kami Pak Abdul Latif, atau dengan senior-senior kami seperti Pak Sandiaga Uno, Pak Muhammad Lutfi. Nah, itu begitu mudahnya kita dapatkan di HIPMI, karena tadi HIPMI itu karena memang organisasi kader ya, dan juga persaudaraan dan kekeluargaannya luar biasa. Jadi ibaratnya kalau udah menyebut oh, ini anak HIPMI, nah senior-senior tuh pasti akan mendahulukan lah gitu, kira-kira seperti itu. Baik, Bang Hal Wisnu. seperti itulah yang bisa ini. Ya, terkait dengan benefit ya, apakah ada pendampingan juga untuk tadi melakukan skill up bagi para anggota-anggotanya? Karena kita tahu persaingan sekarang juga luar biasa. Kalau kita tidak pintar-pintar dari sisi marketing dan yang lainnya juga, kita akan ketinggalan dengan pengusaha-pengusaha yang lain. Ini juga dilakukan teman-teman HIPMI dengan anggotanya? Betul, betul sekali. Bahkan kita melakukan itu dari tingkat dari tingkat perguruan tinggi. Belum lama ini, tahun lalu itu kita memfasilitasi atau memberikan pembinaan atau mentoring pada inkubator bisnis di perguruan tinggi Unkris, Universitas Krisnadwipayana. Jadi ada program yang dilayangkan oleh Kementerian Pendidikan kalau tidak salah waktu itu, tentang bagaimana melayangkan bisnis proposal. Nah, kita melakukan pendampingan di situ, dan alhamdulillah kalau tidak salah waktu itu juara 2 di situ, dan dapat modal 100 juta kalau tidak salah mahasiswanya waktu itu, karena mentoring dari kita, kira-kira seperti itu. Oke, Bang Coy, cukup banyak ya ternyata benefit atau juga program-program yang terus dilakukan oleh HIPMI. Ini tadi untuk mewadahi, karena tadi disampaikan Bang Wisnu bahwa HIPMI ini adalah rumah ya. Jadi rumah bersama yang dimana di dalamnya ada potensi dan gagasan yang cukup luar biasa. Nah, bagaimana Bang Coy melihat ke depan HIPMI Kota Bekasi? Iya, Mbak. Memang kalau kita lihat, Mbak, potensi anak muda luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang hadir di dunia ini itu dalam konteks sudah menguasai ataupun menggunakan teknologi digital, atau kita sebut dengan digital native ya. Di mana salah satu kelebihannya adalah mereka mampu melakukan penetrasi terhadap konsumen ataupun orang yang sudah terakses dengan internet. Kota Bekasi mungkin hampir 99% Mbak ya, semua penduduknya itu sudah terintegrasi dengan internet. Nah, internet salah satu kelebihannya adalah dapat melakukan akselerasi dalam pengembangan usaha. Karena ketika dia tersambung dengan internet, maka mereka sudah memiliki jendela luar yang terakses dengan sekian banyak orang gitu ya. Nah, di sini kelebihan daripada anak muda kita, Mbak. Tinggal bagaimana kita memfasilitasi mereka dengan berbagai potensi tadi. Mereka sudah berkiprah dengan mencari gaya sendiri untuk melakukan pelatihan, pengembangan bisnis, membangun jaringan gitu ya. Nah, tinggal bagaimana diakselerasi dengan divalidasi apa kebutuhan mereka. Mereka lah yang paling mengerti itu. Tinggal bagaimana memformulasikan ide-ide gagasan itu untuk kemudian disampaikan ke daerah, dan daerah meresponnya dengan mempermudah, memberikan fasilitasi apa yang mereka butuhkan. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Wisnu adalah kemudahan dalam perizinan. Ada NIB juga, ada mungkin sertifikat halal yang sudah kita ketahui sudah berubah peraturannya. Ada PIRT, karena UMKM, sebagai besar UMKM itu potensi sangat besar sekali. Nah, ketika mereka disentuh dengan kemajuan digitalisasi, maka luar biasa potensi pengembangan. Nah, mudah-mudahan Mbak Siva, kehadiran HIPMI bisa memberikan warna tersendiri yang khas anak muda, sehingga pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi yang selama ini masih bergantung kepada investasi di bidang konstruksi mungkin, maupun di bidang-bidang pengolahan yang lain. Nah, tampilnya HIPMI bisa mengembangkan backbone UMKM para pemuda kita berbasis digital, mudah-mudahan menjadi instrumen untuk backbone baru pengembangan ekonomi daerah. Nah, satu lagi Mbak Siva, yaitu trans anak muda kita yang tentunya akan menjadi konsumen, memang akan didekatkan dengan produk-produk yang baru. Nah, mudah-mudahan anak-anak muda kita ini tidak hanya gagasan segar, namun juga mereka membangun produk-produk baru
berbasis budaya lokal dengan ciri khas mereka sendiri. Nah, kalau orang-orang tua itu suka batik, maka mereka tidak dengan batik murni, tapi dikombinasikan dengan lainnya, sehingga kemudian menjadi produk servis-servis baru yang memang cocok untuk pengembangan branding Kota Bekasi sebagai kota muda. Demikian, Mbak Siva. Oke, baik. Nah, Bang Wisnu, kalau melihat potensi anak-anak muda, khususnya mereka yang sudah usaha di Kota Bekasi ini, seperti apa sih Bang Wisnu melihatnya? Begitu banyak mereka atau apa kira-kira? Kalau potensi ini sangat luar biasa ya, artinya ini menarik, saya perlu sampaikan. Kami nih HIPMI Kota Bekasi waktu tahun 2021 melakukan rekrutmen saat itu, bagaimana waiting list-nya itu 120 pengusaha. Anak muda semua ini ya. Iya, anak muda semua, dan kita juga bingung. Akhirnya kita melakukan kita pilah-pilah, artinya kita bikin 4 batch waktu itu, tapi kita lakukan juga verifikasi. Kita tidak mau asal saja menerima gitu. Jadi kita verifikasi, kita lakukan wawancara, kita lihat usahanya seperti apa, lalu kita tanyakan kembali ke mereka bagaimana, artinya ini akan menjadi seorang pengusaha dan juga seorang organisatoris. Jadi pengusaha yang senang berorganisasi nih, gitu kan. Karena dua hal itu harus bisa mereka pahami, dan tentunya akan banyak hal-hal ke depannya yang bisa mereka lakukan dengan bergabung bersama HIPMI. Alhamdulillahnya dari 120 itu terjaringlah 60 pengusaha muda yang sudah menjadi anggota HIPMI Kota Bekasi tahun 2021. Setelah itu kita tutup. Nah, masuk tahun 2022 Januari, waiting list-nya sekarang 300. Bekasi banyak pengusaha ternyata ya, anak-anak muda ya. Waiting list-nya 300, karena November kemarin kita mengaktifasi gerai pelayanan publik HIPMI Kota Bekasi di Plaza Cibubur. Artinya kita supaya bisa mengakses lebih luas lah. Dan jadi tidak harus ke sekretariat atau bagaimana, jadi bisa mengakses HIPMI Kota Bekasi lewat gerai pelayanan publik hasil kerjasama dengan DPM PTSP Kota Bekasi. Jadi sudah diapain 300 waiting list ini, Bang Wisnu? Calon-calon pengusaha tangguh di Kota Bekasi ini. Rencananya habis Lebaran kita mau buka rekrutmen lagi, izin Mbak Siva, untuk memfasilitasi 300 yang waiting list ini. Soalnya emailnya tiap hari masuk terus, jadi bahaya ini kalau nggak di. Bang Coy, waiting list-nya dari 120 menjadi 300 loh. Berkali-kali lipat ya. Betul. Jadi ada satu tren baru Mbak di anak muda kita ini. Mungkin tema anak muda kan 3 ya Mbak ya. Yang pertama mungkin studi atau kuliah atau belajar. Yang kedua bisnis. Yang ketiga nikah ya Mbak, jodoh ini. Tiga-tiganya pasti kami tema utama anak muda. Nah, di sini saya melihat seperti hanya dengan mulai menjamurnya Mbak. Itu PKP kecil, lalu dengan mereka kemas dengan antik gitu ya. Lalu tempat berkumpul anak muda. Ini satu tren yang baru. Anak muda kita mudah-mudahan akan menjadi semakin terduplikasi dengan mudah. Mereka mencari informasi, bergerak, terinspirasi dengan keberhasilan rekan-rekan mereka yang lain yang sudah mulai berbisnis. Mudahan sekalipun mereka kuliah, mereka tetap juga berbisnis gitu ya. Nah, ke depan memang kota yang sehat adalah kota yang mampu membangun bisnisnya secara sehat. Mudah-mudahan anak muda yang ingin cepat Mbak, yang biasanya terjerumus kepada instan, tidak bergabung dengan binary option Mbak ya. Tapi membangun bisnis secara sehat, mereka dididik dengan disiplin, dengan keuletan, namun mudah-mudahan dengan bergabung di HIPMI, mereka bisa belajar banyak dari para seniornya, sehingga pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi mudah-mudahan didukung secara penuh dengan tulang punggungnya anak-anak muda kita. Pasti Mbak, wajah Kota Bekasi akan berubah. Demikian Mbak. Oke, Bang Wisnu, dalam setiap Coffee Morning biasa kita kasih kesempatan ini untuk ngobrol langsung atau curhat langsung atau ada yang diminta kepada Ketua DPRD. Nah, kalau HIPMI sendiri apa sih yang ingin Bang Wisnu sampaikan ke Bang Coy pagi ini? Kalau izin untuk Pak Ketua, sebenarnya kita mengapresiasi luar biasa ya kinerjanya DPRD Kota Bekasi. Alhamdulillah kemarin kita juga
untuk pertama kalinya sih sebenarnya kalau saya lihat ya bisa mewakili hadir di Musrembang RKPD 2023 kalau tidak salah yang di Hotel Haris. Haris ya. Nah itu suatu lompatan yang luar biasa lah. Kita memang kedepannya selalu kita akan gaungkan bagaimana HIPMI berharap menjadi mitra strategisnya pemerintah kota dan DPRD Kota Bekasi. Kami ingin membawa suara-suara anak muda yang sudah terhimpun di HIPMI untuk bisa kita suarakan ke pemerintah kota dan DPRD Kota Bekasi. Dan mudah-mudahan bisa difasilitasi, bisa terfasilitasi, dan kita bisa bergerak maju bersama-sama. Kira-kira seperti itu. Tuh, Bang Coy pengen jadi mitra, tolong fasilitasi, jangan dipersulit, kasih kemudahan gitu loh, biar usaha pengusaha-pengusahanya tambah banyak gitu. Betul Mbak Siva. Ini kelihatannya Kota Bekasi trennya kita butuhkan tempat kumpul anak muda Mbak Siva. Tidak hanya untuk di kafe yang harus berbayar, tapi juga yang gratis. Kita butuhkan tempat untuk sarasehan, ngerumpi, kemudian guyuban dari anak-anak muda kita. Nah, tinggal bagaimana terjalin tadi yang dikatakan Bang Wisnu, Pentahelix, yaitu hadirnya para swasta seperti BJP juga sama. Kemarin BJP juga sudah menyediakan layanan KRIS, yaitu QR, yaitu penggunaan QR untuk barcode untuk bisa mengakses layanan pembayaran secara digital, Mbak. Bisa juga dengan melibatkan bank-bank lain tentunya yang mereka sangat concern untuk bisa menyiapkan berbagai platform, termasuk mungkin kalau ada marketplace yang mau dikembangkan di Kota Bekasi, ada Telkomsel juga bersama dengan beberapa komunitas. Nah, mudah-mudahan Mbak Siva, saya melihat anak muda lah tampil, mereka punya sekali gagasan segar, tinggal bagaimana dibangun confidence ataupun kepercayaan diri mereka, kemudian baik mereka itu berorganisasi dan secara sehat, mampu membangun bisnis secara sehat, dan sekaligus Mbak Siva, mudah-mudahan wajah Bekasi ini yang masih muda, 25 tahun, mudah-mudahan memberikan ruang masa depan yang lebih cerah lagi dalam pertumbuhan bisnis mereka, sekaligus mewujudkan potret Kota Bekasi yang baru, Mbak Siva. Mudah-mudahan. Terima kasih Bang Wisnu. Saling sharing, mudah-mudahan bisa memberikan ruang kerjasama yang semakin terbuka, tidak hanya dengan para pengusaha, mungkin dengan akademisi tadi, dengan perguruan tinggi, tidak hanya UNKRIS, ada UNISMA. Kita yakin banyak ruang-ruang komunikasi yang memungkinkan kita mengembangkan kerjasama lebih baik lagi. Selebihnya ini ruang besar, mudah-mudahan didengar oleh Pak Eksekutif dalam menjadikan HIPMI sebagai mitra strategis dalam program-program pengembangan ekonomi daerah yang berbasis ekonomi kreatif. Demikian Mbak Siva. Ya, Bang Wisnu sepakat tidak? Dan HIPMI juga akan terus mendorong tidak adanya tempat nongkrong anak-anak muda untuk berbagi ide dan gagasan gitu ya. Kita membayangkan ketika mereka kumpul semuanya di situ rame gitu ya, anak-anak muda. Iya, Mbak. Insya Allah sebenarnya kita sedang mempersiapkan HIPMI Corner, tidak jauh dari Stadion Patriot. Jadi tinggal nanti kalau sudah rampung, nanti kita kabarin launchingnya ya. Kami siapin ini dari selangkah lebih maju lalu. loh HIPMI, Bang Coy. Betul Mbak. Ayo deh, kita mulai Mbak ya. Betul. Siap Pak, siap. Jadi sudah dipersiapkan sedikit ini ya. Betul. Sedikit juga mau menyampaikan mumpung di kesempatan yang baik ini salah satu benefit juga, artinya bergabung bersama HIPMI. Nanti insya Allah bulan depan HIPMI itu akan bekerja sama dengan sebuah perusahaan fashion besar, perusahaan fashion terkenal dari Jepang. Kita berkolaborasi dengan tema UMKM Neighborhood. Jadi alhamdulillah sudah terjalin sebenarnya tahun lalu, cuman ada pending sedikit, makanya baru masuk ke tahun 2022. Nanti itu menjadi media promosi. Artinya ini kerjasama HIPMI dengan perusahaan fashion tersebut dari Jepang, akan diadakan di Grand Metropolitan. Mereka memfasilitasi promosi secara gratis ekonomi kreatif, teman-teman pengusaha ekonomi kreatif yang di Kota Bekasi selama 6 bulan penuh gitu.
Dan itu sudah insya Allah terjalin akan dilaksanakan bulan depan, kalau tidak salah tanggal 12 Mei 2022. Nah, itu salah satu benefit-benefit yang akan didapat oleh teman-teman apabila bergabung bersama HIPMI ke networking yang luar biasa. Jadi rugi ya kalau nggak gabung sama HIPMI ya, Bang Wisnu ya. Ya. Nah, ini ada juga yang bertanya melalui WhatsApp kami, mekanismenya seperti apa kalau ada yang ingin bergabung ke HIPMI, Bang Wisnu? Ada nomor kontak atau sosial media atau bagaimana? Ya, bisa langsung aja ke sosial media kita di Instagram @hipmi Kota Bekasi, bisa direct message ke sana, nanti admin akan menampung untuk syarat-syarat selanjutnya nanti akan admin sampaikan. Tidak banyak sih, biasanya cuman kalau skala UMKM biasanya surat keterangan usaha atau sekarang kan NIB gitu kan. Kalau belum ada NIB minimal surat keterangan usaha. Nanti NIB-nya kita bantu buatin. Kira-kira seperti itu. Iya, Pak Ketua, closing statement-nya. Ya, Mbak Siva. Jadi anak muda merupakan energi terberkah dari sebuah kota, maka memberikan ruang mereka, menjadikan mereka generasi yang siap meneruskan estafeta kepemimpinan. Mudah-mudahan HIPMI menjadi organisasi tempat mematangkan, mendewaskan tidak hanya kemampuan bisnis, kemampuan organisasi sekaligus pimpinan. Dengan kuatnya generasi muda sebagai pengusaha muda, mudah-mudahan Kota Bekasi akan semakin hebat, semakin maju dan kreatif. Demikian Mbak Siva. Terima kasih. Bang Wisnu, silakan Bang Wisnu. Ya. Baik, terima kasih. Kita tahu anak muda sudah dari sejak zaman kemerdekaan menjadi salah satu unsur terkuat juga. Bagaimana kemerdekaan pun juga diisi dengan anak-anak muda, merebutnya dengan susah payah juga. Maka oleh karena itu, di era digitalisasi ini, kita berharap juga kami anak-anak muda bisa mengisi kemerdekaan yang sudah jauh ini dengan hal-hal yang juga positif. Tentunya kita berharap anak-anak muda dengan ide-ide, gagasan yang fresh, gagasan yang luar biasa, kita siap untuk membawa Kota Bekasi ke arah yang lebih baik lagi, ke arah yang tentunya bagaimana nanti 2045, tahun emas, bonus demografi, bagaimana nanti 60% sampai 70% isinya anak muda semua, itu bisa terfasilitasi. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih. Bang Wisnu, terima kasih. Sukses untuk HIPMI ya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi karena banyak hal yang bisa kita sinergikan bersama. Pak Ketua, terima kasih di sela kesibukannya. Terima kasih Mbak Siva. Untuk menyapa. Bang Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, mohon pamit, Pak Ketua. Oke, terima kasih Mas Yudi ya. Sama-sama Kemudian Mbak disambung Siva. nanti di tidak virtual tapi langsung di kopi yang benar. Masih Mbak Siva. Baiklah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.